pagi, salam lestari, salam sehat, salam damai sejahtera. Pagi-pagi kalau hati kita sukacita dan damai sejahtera, melihat alam sekitar kita indah ya, burung-burung seperti Barnet ini memuji Tuhan dengan cuitannya, kita menjadi happy ya, dan kita menjadi bersemangat untuk menyelesaikan tugas kita, harian kita, aktivitas kita. Ini loh, ada bunga yang setiap kali jemaat atau tamu saya datang, oh bagus ya ini, nunggu anakannya ya. Memang lucu saudara, kayak ada bulu-bulunya gitu ya. Nah itulah ciptaan Tuhan ya. Dan dikasih Tuhan, yuk kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Keduanya boleh menjadi ayat hafalan kita ya. Dikatakan demikian, Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta segala yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tahu udara itu sangat kita perlukan adalah udara yang sehat ya. Nah, saudara, tema kita hari ini loh apa? Tentang polusi udara menyebabkan kematian. Apakah kita tidak bertanggung jawab atau polusi udara menyebabkan kematian? Lalu apa tindakan kita sebagai gereja ya, ataupun individu orang percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada suatu artikel atau buku yang saya baca karangan teman saya sendiri yang sudah mengambil doktor lingkungan ya di Australia. Dia mengatakan dalam bukunya itu mas puluhan tahun lalu ya buku itu, jadi mas perlu update ya, bahwa kota Jakarta itu adalah kota terpolusi ketiga di dunia. Waduh, malu ya, kota besar kita itu menjadi kota terpolusi ketiga. Dan menyebabkan apa? Kematian 16.000, kematian dini 16.000 karena masalah udara ya, mungkin asma atau sesak nafas ya, atau dikecilkan lagi, setiap 10 orang pasti satu karena penyakit pernafasan ya, sehingga menyebabkan kematian. Nah, kalau sampai menyebabkan kematian itu kita nggak peduli, gereja nggak peduli ya, kita orang percaya menganggap bahwa nggak ada hubungannya iman dengan alam. Kan nggak bisa begitu ya, bahwa nggak kematian manusia pun kita adalah bertanggung jawab terhadap alam, karena alam ini kan tadi Tuhan yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Berarti kita harus kerjasama sama Tuhan supaya Tuhan yang Tuhan ciptakan ini selalu dalam keadaan baik, jangan kita rusak ya. Jadi hari ini kan temanya tadi polusi udara menyebabkan kematian. Lalu apa tindakan kita? Memang ada orang ya berpikir gini, lah alam semesta bumi ini nggak perlulah kita pikirkan, kita kan memikirkan surga gitu ya. Saudara, ini ada kesalahan konsep tentang surga. Surga dianggap di sana place ya. Padahal surga itu bukan begitu. Surga itu kita sudah mencicipi ketika hubungan kita harmonis dengan Tuhan, ketika hubungan kita dengan alam itu cinta alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, kita memeliharanya. Itu sudah surga yang kita cicipi. Jadi bukan place di sana, sehingga kita nggak peduli di bumi ini kan kita cuma numpang lewat sih numpang lewat, tapi harus jadi kesaksian ya, bukan cuma numpang lewat. Apalagi kalau konsepnya surga itu place ya, surga itu lambang kehadiran Allah. Bisa sekarang kita ada nggak kehadiran Allah? Ada kan? Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita harmonis dengan Tuhan, maka kita harmonis juga bahkan dengan alam semesta ini. Dan yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita, ayo yuk cinta terhadap alam, cinta terhadap udara ini harus kita memperlakukan dengan baik. Contohnya apa? Contohnya gini, kalau kita misalnya beli makanan, martabak di tengah jalan, terus kemudian lama tuh nunggunya 30 menit, mobil kita nyala terus ya. Kemudian karena kita butuh AC-nya, jadi nunggu 30 menit itu nyala terus.
saudara matikanlah kalau saudara peduli terhadap polusi udara, karena dengan apa yang dikeluarkan dari kendaraan kita menyebabkan udara tidak baik. Jadi bukan tidak boleh pakai kendaraan, tetapi memakainya dengan sebijak mungkin. Bahkan kalau orang di luar negeri kan banyak yang jalan, kalau bisa jalan-jalan gitu ya, atau naik sepeda ya, memperkecil minimalkan polusi udara. Dari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaksi. Bersaksi itu bukan hanya berbicara tentang Yesus adalah juru selamat, tapi kehidupan kita yang menunjukkan orang-orang yang udah diselamatkan, cinta terhadap alam, menjaga polusi udara supaya menjadi baik ya, sehingga kita bisa bernafas seluruh dengan baik. Mari kita melakukan sesuatu, perbanyak tanaman di tempat saudara ya, atau kita kasih hadiah tanaman sama orang lain ulang tahun, atau kita mulai mempunyai pola pikir yang sungguh-sungguh sudah Tuhan jelaskan, terangi melalui kebenaran firman Tuhan. Bumi ini punyanya Dia, kita ini numpang lewat, tetapi kita memelihara karena kita bersaksi bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, yang selalu harmonis terhadap alam semesta. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajarkan kami sesuatu yang baru, bahwa kami menjaga akan udara sekeliling kami supaya menjadi udara yang baik, sehingga pernafasan kami dan sesama kami menjadi baik. Bahkan semua makhluk hidup membutuhkan udara yang baik. Terima kasih Tuhan, karena bumi ini milik-Mu, maka kami pun memelihara dengan pertolongan-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Tuhan berkati. Salam juga dari Barnet. Terima kasih ya. Selamat aktivitas.